Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Maret 2022. Penghakiman terakhir. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Dan Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 36. Saudaraku yang terkasih, suatu perbuatan akan mendapatkan sesuatu tergantung dari perbuatan itu sendiri, saudara. Jika perbuatannya baik, tulus, maka pujian dan penghargaan yang didapatkan. Namun saudara-saudara, jika perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman sesuai besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Injil hari ini Yesus Kristus Tuhan kita bicara akan penghakiman terakhir, saudara. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 32 sampai dengan 33. Saudaraku, pada masa itu, saudara, umat manusia tidak dapat berkata dan berbuat apapun. Mungkin dalam kengerian, saudara, kegentaran menyelimuti tubuh mereka, saudara. Jiwa dan roh manusia melululantakkan keangkuhan, kesombongan, dan kehebatannya, saudara. Kebanggaan terhadap jabatan atau kedudukan setinggi sebesar apapun dan sebagainya. Juga kemewahan hidup lenyap begitu saja. Semua terjadi tidak ada sama sekali artinya di saat hari penghakiman terakhir terjadi, saudara. Karena siapakah yang mampu menghadapinya? Setiap orang pribadi lepas pribadi dimintakan pertanggungjawaban atas hidupnya, saudara. Dan tak seorang pun dapat mengelak dari tanggung jawabnya di hadapan Tuhan yang menghakiminya. Penyesalan dosa tiada artinya lagi saat itu, saudara. Derasnya air mata tiada dapat merubah kenyataan penghakiman yang akan diterima orang per orang. Tiada satu pun yang tersembunyi yang tidak diungkapkan di hadapan Tuhan yang akan menghakiminya, saudara. Saudaraku yang terkasih, hari penghakiman diawali dengan kedatangan Kristus sebagai Raja dari segala raja. Dan Yesus Kristus Tuhan datang kembali ke dunia bukan lagi untuk menyelamatkan manusia-manusia berdosa, saudara. Akan tetapi menghakimi manusia-manusia berdosa dan mengaruniakan kehidupan bahagia kekal bagi setiap orang yang setia mewujudkan perbuatan imannya sesuai ajaran Yesus Kristus. Nah, bagaimana kehidupan kita saat ini, saudara? Adakah kesetiaan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita? Perbuatan apa yang telah kita lakukan selama ini? Perbuatan baikkah? Atau kita hidup dengan penuh dosa, saudara? Kita takkan dapat lari dari Tuhan Sang Raja Hakim tertinggi, saudara. Kita tak dapat sembunyi dari segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Raja dan Hakim tertinggi. Adakah kesetiaan kita hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim? Masih dijumpainya iman kita oleh Yesus saat kedatangannya? Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa pada saatnya akan ada masa di mana kita diperhadapkan ke penghakiman terakhir. Tetapkanlah kesetiaan kita kepadanya, saudara-saudaraku. Janganlah kita dengan mudah terbujuk rayu oleh ajaran sesat, terbujuk oleh kenikmatan duniawi. Tetaplah teguh iman kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan biarlah pada saat penghakiman nanti, saudara-saudara, kita akan disambut oleh Sang Raja, Hakim
tertinggi dan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25 ayat 34. Saudaraku yang terkasih, tetaplah setia saudara-saudara, jangan goyah. Walau begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang menggoda saudara-saudara, tetaplah percaya saudara. Seperti yang disampaikan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita dalam masa prapaskah ini mau tetap berjaga-jaga saudara, dan selalu berwaspada saudara. Kuatkan iman kita, tetap berdiri tegap dengan setia dan selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Jauhi saudara, jauhi segala dosa saudara, dan bertobatlah. Bertobatlah saudara, bertobatlah. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi Tuhan. Dialah Raja segala raja di tempat maha tinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.